Saat ini, berlibur adalah salah satu cara manusia untuk menjauh dari pekerjaan maupun sekolah yang bertujuan untuk menyegarkan kembali pikiran. Di Indonesia sendiri, sebenarnya tempat wisatanya terhitung sangat banyak. Tetapi jika punya budget lebih, mungkin kalian bisa ke 10 tempat wisata ini di luar negeri minimal sekali dalam seumur hidup. 1. Maladewa. Maladewa atau Maldives adalah negara kepulauan dengan panorama yang disebut paling cantik di dunia. Berkunjung ke Maladewa seperti berkunjung ke surga yang terlempar ke bumi. Hamparan pasir putih disertai cantiknya laut hijau Tosca memang identik dengan Maladewa. Negara kepulauan tersebut berhasil merebut pasar sebagai destinasi impian. Maladewa memiliki 26 atol atau pulau koral yang mengelilingi sebuah laguna di Samudra Hindia. Setidaknya ada 7 pulau populer yang sering dikunjungi oleh wisatawan, mulai dari Pulau Kokoa hingga pulau yang paling touristy, Mafusi. Tidak hanya itu saja, banyaknya resort terapung selalu menjadi daya tarik wisatawan mancanegara. Tidak hanya keindahan alam baharinya saja yang indah, mempelajari kebudayaan Maladewa ternyata cukup memiliki daya tarik tersendiri. Ternyata, negara destinasi wisata populer ini memiliki penduduk 100% muslim. Tak hanya itu, lantaran muslim, negara ini juga menerapkan syariat Islam atau hukum Islam. Karena itu, meski menjadi negara destinasi wisata populer, aturan di Maladewa berbeda dengan negara tujuan wisata lainnya. 2. Antelope Canyon. Amerika Serikat selain memiliki gedung-gedung pencakar langit, juga dihiasi oleh pemandangan alam lainnya. Wisatawan mengenal Grand Canyon di Arizona yang sudah populer dan tercatat sebagai salah satu 7 Natural Wonders of the World. Sejatinya, masih banyak ngarai yang bisa dikunjungi di Amerika Serikat dan tak kalah keren. Salah satu ngarai lainnya di Arizona adalah Antelope Canyon. Antelope Canyon merupakan sebuah celahan bumi hasil dari proses erosi batuan pasir Navajo karena angin dan air selama ribuan tahun. Penduduk Navajo memberikan nama Antelope Canyon atas atau The Crack, dan Antelope Canyon bawah atau The Corkscrew pada tebing dan lereng itu. 3. Zhangjiajie National Forest Park. Zhangjiajie National Forest Park merupakan taman nasional pertama yang dimiliki oleh negara tirai bambu. Kawasan hutan yang ada di kota Zhangjiajie, Provinsi Hunan ini diresmikan menjadi taman nasional pada 1982 lalu. Semenjak itu, kawasan ini selalu ramai oleh wisatawan dari berbagai negara. Bahkan di film Avatar, ada sebuah latar di planet Pandora bernama Hallelujah Mountain. Menurut kabar, pegunungan di film Avatar yang tampil melayang tersebut terinspirasi dari taman nasional ini. Untuk menjelajahi kekayaan alam yang ada di taman hutan ini, setidaknya dibutuhkan waktu 3 hari, karena di sini terdapat banyak atraksi yang sama-sama indah, seperti Tianzi Mountain, Shuoxi Valley Nature Reserve, dan Yangjiajie Scenic Area. Selama 3 hari tersebut, khusus kedatangan antara bulan Desember hingga Februari, pengunjung harus membayar sebanyak 115 yuan atau sekitar 240.000. Sementara itu, pada bulan Maret hingga November, tiket yang harus dibayarkan sebesar 225 yuan atau sekitar 469.000. 4. Danau Plitvice. Danau Plitvice merupakan salah satu situs warisan dunia UNESCO di Kroasia yang menjadi bagian dari National Park Plitvica Jezera atau dalam bahasa Indonesia Taman Nasional Danau Plitvice. Menurut Wikipedia, tempat ini adalah taman nasional tertua di Eropa Tenggara dan taman nasional terbesar di Kroasia. Taman nasional ini didirikan pada tahun 1949 dan terletak di pegunungan Kars yang menandai perbatasan Kroasia dan Bosnia-Herzegovina. Jika dilihat dari permukaan, sebenarnya danaunya sendiri terdiri dari 16 buah danau yang tampak menyatu. Danau-danau tersebut merupakan pertemuan beberapa sungai kecil serta sungai-sungai bawah tanah. Ke-16 danau tersebut dipisahkan oleh semacam bendungan yang terbentuk secara alami dari endapan tanaman mati, lumut, ganggang, dan bakteri. Daerah sekitar Taman Nasional itu sekarang berkembang menjadi kawasan pariwisata. Ada ratusan hotel yang siap menampung para wisatawan lokal maupun asing. Meskipun infrastruktur di bagian dalam taman tidak terlalu memadai, tetapi tempat ini berhasil menarik 1.200.000 wisatawan setiap tahunnya. 5. Waitomo Glowworm Caves. Inilah tempat wisata di Selandia Baru yang paling ajaib. Ada gua dengan cacing yang bisa menyala dalam gelap. Tempat itu adalah Glowworm Caves di Waitomo, Selandia Baru. Jaraknya adalah 200 km dari Auckland atau 2,5 jam perjalanan naik mobil. Terdapat 3 gua di sana, yaitu Waitomo Glowworm Caves, Ruakuri Cave, dan Aranui Cave. Yang paling favorit adalah Waitomo dan Ruakuri.
Harga tiket untuk dua gua ini adalah 94 New Zealand dollar atau 901.000 untuk dewasa dan 35 New Zealand dollar atau 335.000 untuk anak-anak. Waitomo Glowworm Caves pertama kali dijelajahi pada tahun 1887 oleh Fred Massey dari Inggris dan kepala suku Maori setempat bernama Ten Tinorau. Mereka memakai rakit ditemani lilin mengikuti aliran sungai masuk ke dalam bawah tanah. Di dalam gua, mereka melihat keajaiban berupa bintik-bintik menyala di kegelapan. Itu bukanlah lampu, melainkan cacing yang bisa menyala. Nama latin cacing ini adalah Arachnocampa luminosa. 6. Cano Cristales. Cano Cristales adalah sungai Columbia yang terletak di Serrania de la Macarena, Provinsi Meta. Sungai ini biasa disebut Sungai Lima Warna, Pelangi Cair, atau bahkan Sungai Maha Indah di dunia. Karena ganggang yang dihasilkan warna seperti merah, kuning, hijau, dan biru di bagian bawah sungai memberi penampilan yang unik. Masuk dalam kawasan Sungai Lindung Taman Nasional Serrania de la Macarena, Sungai Cano Cristales ini memiliki panjang mencapai 100 km dan lebar 20 meter. Warna-warni yang berpendar di sungai ini berasal dari spesies algae dari spesies Podostemaceae atau Macarenia clavigera. Kedua mikroorganisme inilah yang membuat air jernih Sungai Cano Cristales memancarkan warna-warni merah, kuning, hijau, dan jingga. Pengunjung diizinkan untuk berenang di air berwarna-warni sungai ini dengan beberapa peraturan, yaitu dilarang menggunakan tabir surya atau bahan kimia lain, karena dikhawatirkan akan mencemari lingkungan dan membunuh berbagai spesies di sungai ini. 7. Jiuzhaigo. Jiuzhaigo adalah Taman Nasional Suaka Alam di Sichuan, Cina, tepatnya di Nanping, sekitar 450 km arah utara dari kota Chengdu. Nama Jiuzhaigo ini diambil dari keberadaan 9 desa suku Tibet yang dalam bahasa itu disebut sebagai Sitsa Degu. Dalam bahasa Inggris tercatat dengan nama Jiuzhaigo Valley Scenic and Historic Interest Area di situs warisan dunia UNESCO. Memiliki luas 72.000 hektar di utara Provinsi Sichuan dan memiliki ketinggian 4.800 meter. Jiuzhaigo adalah tempat tinggal sekitar 140 spesies burung, tanaman langka, dan binatang langka seperti panda. Untuk suku Tibet, Jiuzhaigo adalah tempat suci dan sumber air sehari-hari. Jiuzhaigo memiliki legenda bahwa di sana terdapat seorang dewa gunung bernama Dago yang menyukai Dewi Semo. Dago memberikan kaca yang terbuat dari angin dan awan kepada Semo, tetapi semuanya berantakan waktu roh jahat muncul. Semo memecah kaca itu menjadi 108 bagian yang jatuh ke bumi dan menjadi 108 danau yang berwarna-warni. Danau ini disebut Haizi oleh orang setempat. 8. Stone Forest Sinlin Scenic. Sinlin Stone Forest adalah sekumpulan batu kapur yang menjulang di area seluas 400 km persegi. Lokasinya di Sinlinyi, Provinsi Yunnan, Tiongkok. Kira-kira 90 km dari Kunming, ibu kota Yunnan. Batu-batu itu terlihat seperti muncul dari dalam tanah atau seperti stalagmit. Ada yang berbentuk seperti singa, naga, pohon, orang, dan lain-lain. Yang paling tinggi adalah berukuran 30 meter. Karena jumlah batu-batu itu sangat banyak, maka daerah itu disebut Stone Forest atau hutan batu. Menurut ahli geologi, 270 juta tahun yang lalu, area hutan batu itu merupakan laut yang dangkal. Di sana ada endapan pasir yang sedikit demi sedikit tertutup batu kapur sehingga menjadi bukit kapur. Bukit kapur itu selama berjuta-juta tahun terkikis oleh angin dan air. Selain itu, karena ada pengaruh dari gerakan dalam perut bumi, maka bukit kapur itu membentuk formasi yang menarik seperti hutan batu, labirin, gua, danau, dan sungai bawah tanah. 9. Danau Hillier. Danau Hillier adalah danau yang terletak di Australia bagian barat. Danau ini terbentang sepanjang 599,8 meter dengan lebar 250 meter. Danau ini memiliki warna air merah muda yang bisa dijelaskan secara ilmiah. Danau Hillier merupakan habitat bagi halobacteria dan alga Dunaliella salina. Keduanya hanya ditemukan di perairan asin sama seperti laut mati. Kedua makhluk hidup ini mengeluarkan zat pigmen karotenoid yang berwarna merah. Jumlah bakteri dan alga ini sangat banyak sehingga bisa membuat seluruh danau ini berwarna merah muda. Air merah muda di Danau Hillier tidak direkomendasikan untuk diminum karena kandungan garamnya yang sangat tinggi. Bahkan air danau ini disebut 10 kali lebih asin daripada air laut yang berada di dekatnya. Selain itu, danau ini juga termasuk ke dalam kawasan Taman Nasional Murai Sunset dan menjadi danau yang dilindungi. Pemerintah pun ingin menjaga keunikan alam ini agar masih bisa dinikmati oleh generasi berikutnya. Dan yang terakhir, Verdon Gorge.
Gorges du Verdon terletak di wilayah Provence di Perancis Selatan. Gorges du Verdon adalah salah satu ngarai terbesar di Eropa. Sekitar 250 juta tahun yang lalu, Gorges du Verdon berada di bawah air. Ketika lempengan geologis bergerak untuk menciptakan pegunungan Alpen dan gletser mencair, terciptalah kondisi yang memungkinkan terbentuknya ngarai sungai. Fenomena alam ngarai yang dilihat pengunjung hari ini tercipta selama ratusan ribu tahun ketika sungai Verdon mengukir jalur melalui tebing kapur sepanjang 15,5 mil. Hal ini adalah salah satu atraksi paling populer di Prancis Selatan dan menarik puluhan ribu pengunjung setiap tahun.